selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau baca apa sih rencana-rencana dia sama kamu itu apa. Seperti biasa aku punya 3 pilihan. Ini deck nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pause dulu aja videonya, kamu pilih mana yang paling resonate. Untuk kamu yang masih bingung gimana cara milihnya, aku biasanya gini nih, aku tutup mataku, videonya aku pause ya, aku tutup mata aku. Terus ini tangannya digosok gini, supaya apa? Supaya saraf-saraf kita tuh lebih sensitif. Dan ini sebenarnya ngerontokin kayak apa ya, energi-energi yang sebelumnya gitu. Makanya waktu itu aku pernah belajar apa namanya ya, namanya Qigong, cara kita ngerontokin penyakit tuh salah satunya tepuk-tepuk gitu. Ini gitu, menyingkirkan energi. Oke. Habis gini terus kita mana yang paling resonate nih dengan situasi kita saat ini gitu. Terus untuk kamu yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, thank you, it means a lot. Untuk kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe. Biasanya aku itu aku start beberapa hari ini, aku schedule-nya itu tiap hari aku terbit jam 11 pagi, jam 11 lewat 11 gitu. Karena katanya kan itu portal untuk memanifestasi ya, harapannya itu supaya apa ya, aku tuh pengen kita semua itu punya relationship itu yang sehat. Kepentingannya apa? Karena kalau kita punya hubungan yang sehat, aku yakin apapun yang kita lakukan itu tuh peluang berhasilnya itu besar gitu. Terutama relationship dengan diri sendiri. Ini misalnya topiknya apa, kamu bisa tanya untuk diri kamu sendiri supaya tahu sifat kamu seperti apa, kayak gitu loh, gambaran kepribadian kamu. Kita tuh sangat wajib mengenali diri sendiri, mengetahui potensi diri sendiri. Kenapa? Kalau kita tahu potensi diri kita dan kita maksimalkan potensi kita, peluang kita untuk sukses dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu lebih besar gitu. Oke, kamu pause videonya dulu, nanti kita ketemu di file atau deck pilihan kamu. Kamu boleh langsung klik di timestamp. Nah, ini kejadiannya ada kadang kan gini, kamu ngerasa pas kamu milih kok kayaknya ada lebih dari satu, kamu dengerin aja. Mungkin readingannya tidak sesuai dengan situasi kamu, tapi ada kata-kata dari aku yang mungkin kena gitu loh. Karena aku yakin tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua itu terjadi karena alasan, suatu alasan. Pasti ada rencana di baliknya gitu loh. Pasti ada sesuatu di baliknya gitu. Oke, see you. Hai, untuk kamu yang pilih deck nomor 1, kita lihat apa sih rencana dia sama kamu. Apa rencana-rencana dia, ekspektasi dia, bayangan dia lah, rencana dia yang mau dia kasih ke kamu itu apa, yang barengan sama kamu itu dia pengennya itu apa. Pasti rencana-rencana dia bersama kamu. Sekali lagi nih general reading, mungkin nggak semuanya resonate dengan situasi kamu, sifat kamu ataupun dia. Aku nggak terlalu banyak membaca tentang zodiak. Kenapa? Karena menurut aku kalau kamu hanya membaca itu kan sun sign ya, yang biasa kita ini kan itu biasa dibaca itu kayak misalnya prediksi zodiak itu hanya sun sign kita, tapi kita juga harus karena menurut aku gimana ya, kepribadian itu kan unik dan kompleks, jadi nggak bisa kita lihat, menurut aku tuh nggak bisa, aku tuh ngelihat cuman dari satu sisi aja. Aku selalu mengumpulkan mengumpulkan data. Aku tipe orangnya seperti itu mungkin, jadi aku memang nggak terlalu banyak di zodiak gitu. That's why ya aku nggak tahu ya, aku nggak terlalu interest untuk menerbitkan reading tentang zodiak gitu, karena kemungkinan ini, dan kalau kamu terbiasa memilih pick a card itu secara nggak sadar kamu melatih intuisi kamu gitu.
Kita pada dasarnya dilahirkan punya intuisi, tahu bahwa ada situasi yang berbahaya. Hanya saja banyak dimatikan oleh pola asuh, oleh logika, oleh rasionalisasi gitu. Karena kadang kan banyak hal itu dalam hidup itu nggak perlu kita pertanyakan tapi harus kita jalankan. Misalnya, kenapa yang melahirkan itu cuma boleh perempuan, hanya perempuan? Itu kan nggak ya mau dipertanyakan nggak pernah tahu gitu ya. Kalau secara sains ya mungkin karena dia punya rahim kayak gitu. Cuma kenapa hanya perempuan yang diciptakan punya rahim? Itu tapi harus kita jalani. Itu namanya ada hal-hal yang seperti itu. Oke, kita lihat readingan kamu. Apa sih rencana dia bersama kamu? Kelihatan nggak sih? Fokus nggak ya kameranya? Fokus ya. Oke. Oke. Wah, ini kayaknya hubungannya ada indikasi third party situation ya. Maaf kalau kamu tidak apa namanya, aku harus nyampein yang ada yang ada ini ya, yang keluar di kartu. Ini aku membaca bukan cuma third party tapi multiple. Bisa jadi orang tua atau saudara atau keluarga atau siapapun itu ada yang apa ya, kayak terlibat lah dalam hubungan ini. Kayak ini hubungan yang terlalu berisik gitu. Hubungannya nggak terlalu berisik dan progresnya cepat ya. Oh, kalau untuk komitmen jangka panjang, dia belum berencana untuk itu. Dia masih bertahan dengan kayak situasi yang seperti ini aja gitu. Cuman memang ada salah satu dari apa ya, mungkin penilaian dari keluarga dia yang nggak mau dia dengarkan karena menurut dia itu udah nggak fit lagi gitu dengan situasi kalian. Banyak feminine energi ya dalam hubungan ini. Kalau situasi kamu menikah mungkin ya ibu atau ya orang yang kalian tuakan lah, figur wanita yang kalian tuakan terlalu banyak ikut campur dalam urusan ini, dalam hubungan. Komunikasi kalian nggak pernah ketemu loh ini. Dan dia memutuskan mungkin untuk silent kali ya, karena nggak mau banyak masalah dia tuh. Coba rencana dia bersama kamu. Dan dia masih membiarkan, artinya kalau masih nampak di sini, ya masih membiarkan situasinya seperti ini. Dia membiarkan apa ya, kayak dia membiarkan waktu yang menyelesaikan masalah. Gitu. Nggak ada apa ya, dia minta kamu bertahan sih. Rencananya itu ya dia bertahan dengan situasi ini, nggak mau ada perubahan. Kayak gitu. Even salah satu dari orang yang ikut campur dalam hubungan kalian itu adalah orang yang cukup emosional ya, yang nggak bisa mungkin
agak sedikit toksik ya. Jadi bukan toksik, tapi belum ke arah toksik lah, tapi agak lebih subjektif dia kalau kasih penilaian kayak gitu. Dia sedang mengulur waktu. Jadi ini kayak apa ya? Masalah itu dibiarkan, nggak diselesaikan gitu, dan malah fokusnya itu terpecah. Jadi fokusnya dia itu terpecah, malah mengurus hal yang bukan bukan hal yang penting dalam hubungan. Jadi terpecah, nggak tahu kenapa konsentrasi dia itu lagi nggak fokus aja dia dengan kamu ya. Terlalu banyak ya, bisa jadi mungkin kalau situasinya ini adalah pekerjaan ya, mungkin dia sibuk untuk bekerja ya gitu, karena tanggung jawab dia itu kan banyak, yang dia lakukan itu banyak. Kalau misalnya ini situasinya dia punya apa namanya, orang-orang lain, ya dia sibuk dengan orang-orang itu, dan dia masih membiarkan dengan situasi seperti ini gitu. Dan memang banyak hal yang dia sembunyikan, kejujuran dia itu nggak 100% lah, banyak hal yang dia tutupi, sembunyi-sembunyi kayak gitu. Dia masih membiarkan itu, mungkin karena gini, dia nggak mau kamu tuh kayak sakit hati, kecewa kayak gitu. Padahal dia nggak sadar yang dia lakukan itu hanya menunda waktunya kamu untuk sakit hati atau kecewa gitu. Karena one day ketika kamu tahu pun yang dia sembunyikan, kamu pasti akan kecewa. Jadi makanya aku bilang dia hanya menunda. Jadi dia tuh hanya menunda apa yang harusnya bisa sekarang kamu tahu gitu loh, gitu. Dan dia membiarkan waktu yang menyelesaikan masalahnya dia kayak gitu. Dia tidak doing something untuk ya nyoba apa kayak gitu, karena aku nggak ngelihat dari sini semua, tidak ada kartu-kartu yang bilang bahwa dia sudah melakukan sesuatu gitu loh. Dianalisa pun rencananya pun nggak ada gitu. Ada rencananya dia yaitu membiarkan. Dia suka membiarkan aja gitu, nanti biar nanti juga selesai sendiri, menurut dia seperti itu. Nanti juga orang tuh reda sendiri, menurut dia. Nanti juga orang tuh berubah sendiri gitu. Ya mungkin sampai ladang gandum berubah jadi koko crunch juga kita agak susah ya. Kalau kita berekspektasi orang itu akan berubah demi kita, itu agak susah lah. One in a million mungkin kesempatannya bisa, tapi nggak mudah. Coba aja kita mengubah diri sendiri, mengubah kebiasaan kita. Memang bisa, kayak waktu sehari 2 hari kan nggak bisa gitu loh. Dan tiap orang kita nggak pernah tahu waktu dia untuk bertransformasi, waktu dia untuk berubah itu kapan gitu. Jadi sementara nih waktu kita menunggu, oh kita sabarin nih, nggak apa-apa kita sakit hati kayak gitu ya, nanti juga dia akan berubah. Nah kita sampai menunggu dia berubah itu, mungkin kita tuh udah nggak jadi diri kita sendiri. Masih untung kalau kita masih tahu dia bisa berubah gitu lah. Kalau tiba-tiba kita sudah kehilangan ini, putus sama realita alias schizofren, ya kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Hmm, tapi memang ada salah satu dari pendapat orang itu, atau salah satu itu memang mau diakhiri sama dia. Menurut dia sudah cukup lah, menurut dia ya. Kayak gitu. Memang mau mau diakhiri. Cuman masih ada yang lain gitu. Nah, gitu ya, dia kan dia itu jago sebagai starter, tapi nggak bisa maintain. Nah itu dia. Tuh, dia kalau untuk starter dia jago, tapi kalau untuk maintain dia punya kesulitan untuk memaintain. Tuh, jadi untuk mewujudkan rencana itu lebih mudah dibandingkan menstabilkan, maksudnya eh, memastikan bahwa rencana itu running well dalam jangka waktu yang panjang.
gitu. Jadi dia muncul dengan ide baru lagi, ide baru lagi, ide baru lagi, ide baru lagi gitu. Orangnya mungkin agak gak sabaran ini orang. Kurang sabar lah ya. Dia itu gerakannya cepat. Kalau aku sih kebayangnya kalau orang gini kan lincah ya, ya badannya itu nggak terlalu gemuk ya. Mungkin tinggi besar, tinggi oke. Tapi biasanya orang yang lincah kayak gini nih badannya itu cenderung apa sih, tingginya itu nggak terlalu tinggi lah dia itu. Jadi normal lah, normal kayak gitu. Itu tipe orangnya tuh nggak bisa diem. Biasanya sih kayak gitu ya yang aku amatin. Tuh. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor satu itu readingan kamu, semoga resonate. Dan seperti biasa, aku selalu pesan apapun status yang kamu pilih dalam relationship, kamu single oke, divorce oke, kamu mau menikah oke, tunangan oke, mau FWB sekalipun itu oke, kamu memutuskan untuk jadi masuk dalam hubungan orang itu ya oke. Yang nggak oke itu kamu apa ya? Kita mengubah diri kamu dan kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego ataupun standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih pile nomor 2, deck nomor 2, ini readingan kamu. Kita collect energi dulu ya, kita shuffling dulu. Oke, apa sih rencana-rencana dia bersama kamu? Rencana-rencana dia bersama kamu. Sekali lagi ini general reading ya, jadi mungkin sifatnya atau ciri-cirinya tidak sesuai 100% dengan yang kamu tanyakan atau dengan kamu, tapi ya namanya kepribadian itu kan unik ya, tidak pernah ada satu orang pun yang mempunyai kepribadian yang sama gitu. Kita lihat nih, rencana dia bersama kamu, rencana dia bersamamu itu apa sih? Oke, udah terkolek energinya ya, nih kelihatan nggak? Kayaknya dia mau datang ya. Ini aku nggak tahu, mungkin nggak semuanya ya. Kalian itu kayak ada jarak ya. Sepertinya orang ini mau datang sih. Mau datang ngunjungin ya. Kayak orang yang mau ngasih surprise ya. Aduh, sweet banget ya. Dia mau datang sih. Dan dia tuh kayak mau bilang bahwa dia tuh aku sampai speechless ya, karena agak jarang tipe orang yang kayak apa ya, bener-bener agak jarang sekarang kita temui ya, jujur aja, hubungan itu yang bener-bener karena rasa sayang gitu. Banyak itu cuman karena chemistry-nya doang dapet. Kalau ini chemistry-nya dapet dan memang kompatibel gitu loh. Jadi mereka ini, kamu sama dia ini nggak banyak kayak gimana ya, ibaratnya kamu diem aja dia tahu kamu itu yang kamu pikirin tuh apa, dan vice versa sebaliknya kayak gitu. Ini orang ini mau datang, dia maunya dia datang kayak gitu, dia lagi nyari kesempatan, dia mau hubungan yang real sama kamu, mau mengkomunikasikan ke depannya itu gimana. Memang kalian terpisah oleh jarak dan dia ngelihat kamu itu kayak orang yang memang benar-benar siap dalam sebuah rumah tangga. Menurut dia kalian tuh pasangan yang cocok
menurut dia ya, kayak gitu. Jadi kalau kalian berkomitmen itu gimana ya, ini tipe yang kayak gini. Aku nggak tahu ya kalau kamu inilah yang namanya true love itu yang seperti inilah, kira-kira seperti itu gitu. Dan komunikasi kalian ini non verbal ya, dalam artian mungkin nggak banyak ngomong gitu, mungkin nggak banyak ngomong, dan udah lama banget ini udah lama banget kalian nggak ketemu. Aku nggak tahu ya, maksudnya lama atau sebentar. Itu kan ada orang yang kayak 1 minggu kerasa lama kayak gitu, ada yang kerasa 1 tahun itu nggak lama kayak gitu. Pokoknya di dia hubungan ini tuh kerasa lama dan nggak mudah gitu, nggak mudah untuk sampai ke tahap ini. Terlalu banyak yang dia korbankan juga, tapi dia fight untuk kamu, dan dia yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk dia. Dia sangat yakin. Kita lihat ya, itu. Dan dia ini ujungnya sih ya pernikahan ya, menyatu, memilih untuk bersatu. Dia orang jauh ini, dia tuh nih ya, dia sekarang itu lagi cari tahu kamu gitu. Mungkin ada yang lagi, kamu ngerasa lagi stalking, di stalking sama orang. Nah ini nih orangnya. Terus atau kamu ngerasa kayak di apa ya, kamu ngerasa tuh pernah pernah bermimpi kayak gitu, mimpi orang itu. Kalian pernah ketemu tapi belum pernah in relationship, karena in relationshipnya itu baru rencana dia gitu loh. Tapi sudah tahu bahwa kalian tuh cocok menurut dia. Aku tuh belum pernah ya nemu orang yang seyakin ini bahwa memang dia orangnya, padahal dia nggak tahu tuh orangnya itu nanti mau sama dia atau enggak, atau latar belakangnya gimana, tapi dia sangat yakin. Ya dia mau itu, dia banyak mau apa ya, diskusi mungkin ya, maksudnya mungkin dia sudah ngerasain bahwa dia ngeklik, dan dia mau mengkonfirmasi bahwa perasaan dia itu adalah real gitu, dan dia tahu bahwa kamu ngerasain hal yang sama gitu, tapi dia perlu konfirmasi gitu. Makanya dia pengen datang, pengen ketemu. Tapi memang aku nggak ngerti kenapa situasi dia seperti apa ini, kayaknya memang agak sulit untuk ketemu kayak gitu. Tapi dia sudah memilih itu. Mungkin aja kalian beda negara kayak gitu, situasinya nggak memungkinkan untuk ketemu, atau dan memang banyak komunikasi tidak langsungnya itu melalui sosmed. Dia stalking kamu bisa, atau mungkin kamu ngikutin perkembangan dia pun bisa. Dia mau hubungan itu yang harmonis ya, maksudnya yang bukan cuman karena hitungan di atas kertas itu oke gitu, tapi kayak yang apa ya, feeling. Dia lebih senang suka hubungan yang feelingnya itu, feelsnya itu dapat gitu loh. Mungkin secara logika nggak mungkin gitu, tapi dia ngerasa bahwa dia yakin gitu loh. Aku agak jarang ya, bahkan belum jarang lah menemukan orang yang benar-benar yakin gitu loh, yakin dengan hubungan kayak gitu. Karena banyak orang tuh masih bertanya-tanya, bener nggak ya, tapi kalau dia ini yakin gitu loh, dan dia dengan PD-nya juga yakin bahwa kamu mau gitu. Lucu ya orangnya ya. Ya itu. Terus sebenarnya yang ngeblok energinya itu ya tinggal di manifestasi aja, tinggal di ini aja. Dia udah apa ya, selama ini mungkin udah dia pikirkan baik-baik, dia udah
Kayak apa ya, dia ini kayak ngajak, yuk kita start hidup yang baru yuk, kayak gitu. Kayak mulai dari ini lagu apa ya, kayak ngajak ngajak bareng-bareng ya, bukan ngajak susah ya, tapi yuk kita sama-sama ngebangun hubungan yang sehat, gitulah kira-kira. Ini aku sampai speechless ya, soalnya ya itu balik lagi, aku jarang menemukan orang yang seperti ini, sekeras kepala ini mau memperjuangkan seseorang, dan seyakin ini, terutama itu keyakinan itu, dia yakin bahwa kamu yang terbaik untuk dia dan dia yang terbaik untuk kamu. Dia sangat yakin dengan koneksi ini, dengan hubungan ini gitu. Oke, itu untuk kamu yang pilih file nomor 2. Semoga resonate. Seperti biasa aku selalu ngingetin, apapun yang kamu pilih untuk relationship kamu, statusnya mau in relationship oke, mau tunangan oke, divorce oke, menikah oke, single oke, apapun itu. Tapi jangan pernah mengubah diri kamu dan kehilangan jati diri kamu cuman untuk memenuhi ego ataupun memenuhi standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih deck nomor 3, kalau nomor 3 ini readingan kamu. Sorry ya kalau misalnya ada suara-suara ini ya, itu apa namanya, suara mesin potong rumput. Aku record ini videonya itu pagi, karena kalau malam aku nggak tahan banget, dingin udah pakai jaket juga nggak ini, sama lightingnya juga kurang oke ya kalau malam. Dan memang tempat aku tinggal ini kan kayak apa ya, kayak ya bisa kata kayak villa lah tuh. Jadi ruangan-ruangannya itu nggak ada ruangan yang benar-benar kedap suara kayak gitu. Kegiatan tuh banyak pagi. Oke, kita baca nih rencana-rencana dia bersama kamu itu apa sih? Oke, kita lihat rencana dia bersama kamu. Kamu fokus aja di suara aku, jangan ke distraksi ya dengan itu. Aku lagi minta tolong orang untuk motong rumput halaman aku tuh. Kalau mau kita cabutin satu-satu ya PR banget ya. Jadi lebih baik orang aja, kita bayar orang aja. Biarkan dia dengan profesinya dia, keahliannya dia menyelesaikan masalah aku. Oke, kita lihat rencana dia bersama kamu itu apa sih? Oke. Wow, ada yang nggak sabar ya. Rencana dia bersama kamu. Wah, blockingnya banyak sekali ya. Blockingnya banyak sekali ini. Oh, masih oke. Ini oke. Oke. Kalau dari sini nih aku ngelihat memang kalian ini ya tipenya sama-sama dominan ya. Energi kalian tuh sama-sama maskulin loh. Gitu. Maksudnya sama-sama ini, dia mungkin tertarik dengan tipe pasangan yang sama-sama maskulin ya. Ini banyak hal mau dia lakukan sama kamu, dan itu hal itu besar. Jadi dia kayak mau ngerombak old habit lah, kayak gitu. Itu banyak, menurut dia banyak hal lah, kayak misalnya nih kayak dia tuh mau kalian tuh sama-sama memutuskan maunya itu seperti apa, kayak gitu. Dia mau kayak deal-dealan lah dengan kamu tuh.
kayak gitu. Mungkin karena sekarang ini belum dia komunikasikan, tapi mungkin sebentar lagi akan dia obrolin. Ini kalian banyak sibuk dengan urusan masing-masing gitu. Targetnya adalah dia mau hubungan ini berjalan dengan baik, dia maunya itu sukses gitu loh hubungan ini. Nah yang satu, jadi sebenarnya kalian itu apa ya, punya kepribadian mungkin yang agak bertolak belakang. Yang satu penuh semangat menjalani segala sesuatu, yang satu itu cenderung agak nunggu momen yang pas. Kalau yang satu momen yang pas kalau ditunggu itu prinsipnya gini, yang salah satu prinsipnya bahwa kalau kita selalu menunggu momennya itu nggak akan pernah pas. Kalau yang satu lagi selalu ada momen yang pas, timing perlu. Kalau yang satu lagi kalau bisa dilakuin sekarang, kenapa harus besok gitu? Itu mungkin yang bikin kalian tuh agak sulit ya untuk ketemu. Tapi dia ngerasa bahwa dia kayak edik ya sama kamu. Maksudnya dia ngerasa bahwa kalau nggak ada kamu, dia nggak ada remnya gitu. Dia ngerasa atau kalau nggak ada kamu dia nggak gerak-gerak kayak gitu. Karena kan ini salah satu ya sifatnya kayak gitu. Dan dia kayak mulai mau ngajak kayak misalnya nih nge-gym bareng gitu, olahraga yang menikmati hidup lah kayak gitu. Mungkin selama ini kalian terlalu nge-push diri sendiri, bisa jadi seperti itu. Jadi lebih santai lah ngejalanin hubungan itu, dia maunya seperti itu. Dan winning with all cost. Jadi apapun itu harus berhasil. Orangnya cukup ambisius ya. Gitu. Cukup ambisius, dan kalian tuh kayak punya kekuatan yang sama gitu. Atau kalau situasinya adalah third party, kamu punya pasangan, dia itu mau berusaha bahwa apa ya, kayak dia tuh ngomong bahwa dia siap untuk berkompetisi gitu. Dia siap untuk bareng kamu lah ibaratnya gitu. Boleh diadu lah kata dia kayak gitu, bahwa dia juga nggak kalah baik dengan pasangan kamu kayak gitu. Kalau ini memang third party situation, kita lihat apalagi. Oke. Gitu. Ini ada indikasi bahwa ya mungkin kalian kenalnya dari sosmed bisa, atau dia itu selama ini mungkin nggak terlalu menampakkan bahwa dia suka sama kamu. Kali ini dia akan clear, dia akan jelas ngomong gitu bahwa dia itu maunya sama kamu, dan banyak hal yang mau didiskusikan sama kamu, dan banyak hal yang harus diurus untuk mewujudkan hubungan yang sehat menurut dia ya. Ini versi dia ya, karena kan ini kita baca rencana-rencana dia sama kamu kayak gitu. Secara emosional ya dia sayang sih sama kamu itu. Cuman ada beberapa kebiasaan kamu mungkin yang dia nggak suka, dan memang dia juga kebetulan mau mengubah kebiasaan dia. Atau kalau kalian udah in relationship ini, dia mau hubungan yang sehat, tidak mau lagi hubungan yang nggak sehat. Dia tuh nggak mau masing-masing, mau bareng-bareng kayak gitu. Terus semangat lah, dia tuh lagi energi yang mau masuk itu kayak energi yang semangat untuk mewujudkan hubungan yang oke gitu. Dan dia itu nggak segan-segan untuk start hal baru ya kayak gitu. Intinya dia mau ngajak healing bareng, mau mengajak itu kayak udahlah kita udah sama-sama dewasa kayak gitu. Kalau kayak gini terus sampai kapanpun mungkin tidak akan pernah mendapatkan solusinya. Dia mencoba untuk dapat solusi apa ya, ibaratnya sekarang mungkin dia udah punya gambaran nih ya. Dia mungkin udah nanya ke orang, dia banyak membaca kayak gitu. Ini tinggal mewujudkannya aja. Apa sih yang bisa maksudnya sekarang dia tuh sudah punya gambaran bahwa oh ini toh kalau relationship yang sehat itu yang kayak gini gitu. Dan dia tuh kayak semangat, nggak sabar untuk praktek gitu.
gitu. Atau bisa jadi dengan habit yang baru, misalnya aku nemu loh pola makan baru gini 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 gini, ya gitu ya. Ini ada tanda udah mulai ngejaga kesehatan ya, mulai ke arah sana. Yuk kita ubah, yuk kita rajin olahraga, kita jaga pola makan yang kayak gitu. Karena kan kalian sama-sama seneng kayaknya ya dengan makanan ya, seneng kulineran mungkin ya, wisata kuliner itu kalian senang. Cuman dia mungkin tidak mengubah wisata kulinernya, tapi dipilih mungkin satu porsi berdua kayak gitu, agak lebih sehat lah. Jadi nggak ada ini. Atau kalau memang kalian sama-sama suka minum-minuman beralkohol tuh, dia bilang yuk kita kurangin yuk. Atau kalian merokok atau apapun itu, ada addiction gitu, kalian addict terhadap sesuatu. Karena kan addiction itu banyak ya, addiction itu banyak. Ada yang orang addict beli gadget, nah kayak gitu, itu ada juga. Ada yang attach sama apa kayak gitu. Ini dia pelan-pelan berusaha untuk ngelepasin kayak gitu, dan dia sangat sangat semangat lah. Aku nggak tahu apa yang bikin dia nih semangat, kayaknya kayak dia itu dapat aha moment gitu loh, dan dia nggak sabar mewujudkan ini sama kamu gitu. Jadi dia kayak mulai menyeimbang apa ya, menyeimbangkan antara body, mind, and soul kayak gitu. Dia mau hidup itu seimbang, selaras, harmoninya itu dapat gitu. Dia mau hidup yang seperti itu sama kamu. Itu, dan dia maunya sih equal ya, kamu juga, dia pengennya kamu juga melakukan hal yang sama. Makanya aku bilang tadi dia maunya bareng kayak gitu, dan dia maunya ini perubahan yang permanen gitu loh, sambil dilakuin. Misalnya satu dulu dilakuin, udah permanen, baru next step lagi, next step. Dia nggak maksudnya gini, dia nggak sabar mencoba, tapi cukup sabar untuk menunggu hasilnya. Nah itu. Ini lucu ya, dia kayak orang yang tiba-tiba dapat pencerahan aja. Aku nggak tahu dia diskusi sama siapa. Atau dia tuh tiba-tiba kok ngerasa ini orang yang awake. Jadi dia tuh kayak ya dapat insight aja. Kayak mau gini sama kamu kayak gitu. Kalau kamu masih hubungannya ini belum menikah, untuk ke arah pernikahan itu tuh menurut dia dibicarakan nanti. Yang penting berubah aja dulu sama-sama. Jadi dia tipe orangnya ini, pastikan aja dulu, kita lakuin dulu, baru nanti hasilnya gimana ya lihat nanti aja gitu. Yang penting kita coba dulu gitu. Dia tipe orangnya suka mencoba gitu. Makanya salah satunya kegemaran dia adalah makan mungkin. Mencoba hal baru, ya nggak tahu, aku nggak ngerti deh, dia suka mencoba. Kamu dan dia ya seneng mencoba apa ya, experience bagi dia itu penting gitu. Yang dia sukai dalam hidup itu adalah experience. Jadi prinsip dia itu lebih baik dia nyesel karena gagal pernah mencoba, daripada dia nyesek karena nggak pernah mencoba sama sekali. Itu. Oke, itu readingan kamu untuk yang pilih pile nomor 3. Semoga resonate. Seperti biasa aku selalu pesan, apapun keputusan kamu melabel diri kamu dalam sebuah relationship, kamu mau melabel single, oke. Kamu memutuskan single, oke. Kamu mau tunangan, oke. Menikah, oke. Divorce, oke. Kamu mau TTM-an aja, itu juga oke. Yang gak oke itu kalau kamu mengubah diri kamu, sampai mengubah diri kamu dan kehilangan jati diri kamu cuman untuk memenuhi ego ataupun standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.